Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat Pak, walaupun kita siang sekarang ini materinya harus tetap semangat. Jangan lemes-lemes. Aduh. Gimana Pak? Pak Doni, Pak Widodo kabarnya sehat? Masih semangat, Alhamdulillah Pak. sehat, semangat. Semangat Pak ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa bersama agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Kepada Pak Widodo, silakan untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum masuk ke materi dan paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ari, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan lancar dan bermakna. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih kepada Pak Widodo. Baiklah Bapak-Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan. Kali ini kita berjumpa kembali dengan materi berikutnya. Setelah beberapa materi dari hari pertama sampai hari ke-6, nah kita berjumpa di hari ke-7 ini dengan materi membahas komponen kurikulum pada sebuah satuan pendidikan. Saya akan share screen. Akan kita coba pahami bersama-sama materi yang akan saya paparkan. Gimana Bapak-Bapak? Sudah jelas tampilan slideshow-nya? Sudah Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kegiatan in-house training kita di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Nah, sebelumnya timbul pertanyaan, apa itu kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, seperti kita ketahui, kita ibaratkan kurikulum itu adalah poros utama atau program utama yang harus kita rangkum, harus kita ramu agar suatu sekolah itu dapat berjalan sebagaimana yang telah diamankan sesuai dengan kurikulum yang akan kita gunakan pada SMK Pusat Keunggulan ini. Nah, jadi suatu acuan yang dapat digunakan untuk menjalankan proses belajar mengajar yang disusun berdasarkan karakteristik dan budaya di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi nanti ending dari kurikulum operasional di satuan pendidikan ini adalah berupa textbook yang mana berisi yang isinya itu adalah acuan kita di sekolah. Bagaimana, apakah kurikulum yang akan kita gunakan di sekolah tersebut. Bahkan kalau di sekolah kita biasa disebut dengan yang namanya buku 1, buku KTSP 1. Nanti ada buku KTSP 2 yang kumpulan dari RPP. Namun kalau pada kurikulum yang akan kita gunakan ini, pembuatan RPP agak sedikit berubah formatnya, disebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ke-6 dan ke-5 kemarin. Nah, hari ini kita membuat acuan yang akan kita gunakan selama tahun ajaran. Di dalam textbook itu nanti berisi apa saja kurikulumnya, apa saja spektrumnya, apa saja CP-nya, capaian pembelajaran yang menjadi acuan di masing-masing jurusan. Nah, hal ini kita harus sesuaikan dengan karakteristik dan budaya di wilayah kita. Nah, karena kita di Pekanbaru, maka salah satu karakteristik budaya yang harus kita masukkan adalah muatan lokalnya berupa BMR, Budaya Melayu Riau. Mungkin nanti kalau kawan-kawan kita yang dari Jawa, mungkin muloknya atau muatan lokalnya belajar membatik, atau disesuaikan dengan karakteristik wilayah tempat sekolah tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi, muatan lokal itu dapat sinkron dengan pembelajaran yang kita berikan. Bahkan, seperti kita ketahui, pada materi kerangka kurikulum, pada hari ketiga kita belajar, itu sudah dijelaskan bahwa untuk kurikulum SMKPK ini akan kita gunakan di kelas 10 pada tahun ajaran ini. Dan berisi struktur-struktur kurikulum yang telah ditentukan.
Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, sekaligus kita harus bisa menyusun kurikulum operasional di sekolah kita masing-masing. Nah, apa sajakah komponen pada kurikulum operasional di satuan pendidikan yang harus kita buat? Secara garis besar, komponen itu terbagi atas 6 hal. Nah, apa yang 6 hal itu? Nah, yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Nah, berisi dari analisis konteks yang dirumuskan perihal karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan, hal-hal tentang peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, jadi kita buat analisis terhadap karakteristik di sekolah kita. Misal kayak sekolah SMK 7 berada di daerah Rumbai, yang Rumbai ini merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten yang lain. Misalnya kalau Rumbai ini berbatasan dengan Kabupaten Siak yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Nah, apa karakteristiknya? Apa keunggulannya? Apakah yang menjadi keunikan di sekolah kita? Nah, kalau kami itu ada slogan yang namanya terbilang. Nah, jadi kalau ada orang bertanya SMK 7, jawaban kita adalah terbilang. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita rumuskan bersama, tapi tidak boleh hanya satu orang saja. Nah, yang harus merumuskannya itu adalah kepala sekolah, guru, bakal kurikulum, bahkan komite dan orang tua dari peserta didik juga kita libatkan. Seluruh kepala jurusan juga kita libatkan untuk menganalisis apa yang menjadi keunikan dan keunggulan di sekolah kita. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Nah, visi dan misi dan tujuan ini harus sinkron dengan karakteristik yang telah kita buat pada poin pertama tadi. Nah, yang namanya visi dan misi serta tujuan harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dan apa yang menjadi tujuan dari masing-masing jurusan serta sekolah. Misalnya karena kita dari Provinsi Riau mau menjadi salah satu visinya menjadi sekolah yang berbasis budaya Melayu. Nah, itu harus kita ramukan bersama-sama bagaimana visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, kita harus menentukan apa saja mata pelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik dan seperti apa kita pelaksanaannya. Bisa sistem mingguan, sistem blok, atau bahkan melibatkan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, serta jangan lupa kita menguatkan perihal profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa profil Pancasila? Itu adalah materi kita di hari kedua. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuka lagi LMS-nya, seperti apa profil pelajar Pancasila tersebut. Yang berikutnya, rencana pembelajaran. Nah, pada rencana pembelajaran ini berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi atau program prioritas satuan pendidikan. Jadi pada rencana pembelajaran ini diharapkan berisi tentang bagaimana alur pembelajaran yang mau kita lakukan di sekolah tersebut. Nah, kalau alur pembelajaran berarti berhubungan erat dengan materi kita yang kemarin adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi materi yang telah kita pelajari itu berkesinambungan dengan materi-materi kita berikutnya. Selanjutnya ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi, yakni yang dimaksud dengan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Misalnya kayak kalau kita buka SIM PKB, itu ada upgrade skill. Nah, hal-hal seperti itu harus kita cantumkan di kurikulum satuan pendidikan kita. Apa saja yang akan kita lakukan untuk 1 tahun ajaran ini. Misalnya untuk jurusan TKJ, pendampingannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan pengembangan profesinya seperti apa. Jika kita ingin membuat pelatihan asesor, ya kita cantumkan seperti apa konsep yang akan kita lakukan di satuan pendidikan tersebut. Sehingga kita punya bukunya nanti. Jadi buku acuan itulah yang kita gunakan di 1 tahun ajaran ini. Gitu.
Nah, berikutnya yang terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran ini berisi tentang hal-hal yang mendukung di poin-poin terdahulu tadi, poin-poin yang pertama sampai ke 5 tadi. Nah, misalnya kita mau membuat suatu penguatan profil Pancasila secara blok. Misalnya kita mau buat kemah pramuka secara sistem blok, maka lampiran seperti jadwalnya, programnya seperti apa, nah itu kita lampirkan pada file-file berikutnya. Atau mungkin kita ada kegiatan studi banding ke sekolah yang lain perihal pelaksanaan kurikulum SMKPK, maka kita lampirkan nanti di lampiran. Ke SMK mana kita, apa yang mau kita pelajari dari sekolah tersebut, apakah dari struktur organisasinya, atau bahkan cara mereka mensiasati pelaksanaan dari setiap poin-poin pada kurikulum sekolah SMKPK. Bahkan ada yang sistem blok, ada yang sistem magangnya, ada yang magangnya di semester 1 kelas 2, ada yang magangnya di semester 1 kelas 3. Nah, itu semuanya tergantung dari bagaimana sekolah tersebut meramunya. Nah, begitu kurang lebih komponen-komponen yang ada pada sebuah buku panduan kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Nah, untuk sampai di situ dulu, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, akan kita coba jawab. Atau kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Enggak, Pak. Sementara belum ada pertanyaan. Nah, jadi saya yakin Pak Doni dan Pak Widodo sangat memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi, pada intinya bahwa kurikulum satuan pendidikan ini adalah buku panduan, sekali lagi adalah buku panduan kita yang berisi semua visi, misi, tujuan, bahkan mapel, struktur kurikulum, dan kalau dulu KIKD, sekarang namanya CP, capaian pendidikan, capaian pembelajaran. Nah, itu berisi semua di situ. Bahkan muatan lokalnya pun kita cantumkan. Apa muatan lokal kita? Nah, kalau sering disebut dengan buku 1 KTSP. Mungkin beda daerah, beda istilah. Namun kalau di Pekanbaru, kurang lebih sudah hampir 3 tahun saya di bidang kurikulum, itu selalu membuat buku 1 KTSP yang isinya adalah sama seperti komponen-komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, saya lihat Bapak Ibu karena ini siang mulai mengantuk sepertinya. Nah, kalau gitu kita ice breaking sebentar. Kita ice breaking, tapi Bapak Ibu harus cepat. Jadi tidak boleh mikir, harus cepat gitu. Apa yang saya instruksikan langsung laksanakan. Nah, Ya. bisa Pak ya? Bisa Pak ya? Oke. Tunggu sebentar Pak ya. Baik, Jadi nggak boleh mikir Pak, langsung pokoknya. Nah, sebentar Pak ya. Nah, jadi ice breaking-nya nanti akan saya tampilkan beberapa tulisan saya tampilkan. Bapak Ibu nanti coba sebutkan warna tulisannya. Nah, jadi nanti ada tulisan, sebutkan warna tulisannya. Misalnya kayak tulisan ini, warnanya hitam berarti. Nah, gitu. Paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Oke. Kita mulai ya, tapi nggak boleh mikir, harus cepat, tidak boleh mikir. Langsung saja. Yang pertama. Jam. Mulai ini ya, lidahnya mulai agak patah tadi ya. Iya. Kita lanjut yang kedua. Hijau. Pak Doni cepat ya, Pak Widodo tadi, Pak Widodo. Nah, yang terakhir, nggak usah banyak-banyak ya kan? Karena materi kita masih banyak. Yang terakhir. Kuning. Wah, ini lancar semuanya ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Mencoba ini. Tepuk tangan. Nah, jadi setelah kita membahas tentang komponen penyusun kurikulum operasional, maka silahkan setiap jurusan membentuk tim kurikulum untuk menyusun kurikulum operasional di setiap jurusan dan kirimkan filenya ke
email kurikulum.smk7pekanbaru@gmail.com. Nanti akan kita coba diskusikan bersama sebelum kita print out dan kita berikan kepada pengawas serta kepada dinas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah perihal materi komponen kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat terbiasa penyusunan kurikulum. Mungkin beda nama dan beda formatnya saja. Terkadang di tahun ini formatnya seperti ini, nanti di tahun berikutnya formatnya berbeda pula. Nah, tantangan bagi kita semua bagaimana bisa menyukseskan program dari kementerian perihal pelaksanaan kurikulum SMK PK. Nah, kita nih tahun pertama nih yang diberikan amanah, dipercaya oleh Kemendikbud untuk menjalankan kurikulum ini. Jika nanti telah kita laksanakan, kita tetap akan saling share bagaimana pola yang terbaik dalam menjalankan kurikulum tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Satu, Pak. Boleh Pak Doni, silahkan. Tentang masalah muatan lokal, Pak. Jadi Ya. memang untuk menentukan di setiap daerah itu tentang muatan lokal itu apa saja yang perlu kita perhatikan gitu, Pak, untuk menentukan muatan lokal tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Intinya bagaimana kita menilai budaya atau karakteristik yang mau kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Apa saja sih poin-poinnya gitu, kurang lebih Pak ya. Ya. Nah, misal kayak kita nih Pak, kita kan dari Pekanbaru, dari Provinsi Riau. Maka salah satu poinnya kita harus menilai mengacu pada visi misi Provinsi Riau. Yang kedua, kita harus mengacu pada visi misi Kota Pekanbaru, karena kita di Kota Pekanbaru. Nah, yang ketiga, baru kita sesuaikan dengan visi misi sekolah kita. Nah, karena kita di daerah Melayu, ada beberapa muatan lokal yang memang cocok untuk di daerah kita. Misalnya, budaya Melayu Riau. Atau misalnya nanti tentang tulisan Arab Melayu. Nah, tulisan Arab Melayu. Dan yang ketiga, mungkin bisa disesuaikan dengan kalau misalnya beberapa sekolah swasta, mungkin ada misalnya kalau sekolah dari suatu organisasi mungkin dia memasukkan sedikit tentang keorganisasiannya tersebut gitu. Nah, kalau sekolah negeri ya bisa melihat poin-poin yang tadi itu dapat diterapkan di sekolahnya. Nah, begitu Pak Doni. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama, Pak. Nah, saya rasa cukup pertemuan kita pada siang ini dilakukan dengan kegiatan asinkron. Silahkan nanti Bapak Ibu menyusun buku panduannya, buku panduan kurikulum operasionalnya, dan jangan lupa kirimkan ke email. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Doni, saya harapkan untuk membaca doa. Baik, Bapak, setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Pak. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, tetap semangat untuk mengerjakan buku panduannya. Kunci sukses dari berjalannya kurikulum ini adalah kita yang ikut pelatihan. Nah, jadi kita yang menjadi corong utama di sekolah kita masing-masing. Semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa masuk sekolah seperti biasa kembali secara luring. Amin. Amin. Terima kasih. Ahwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.